Jangan anggap semua kabar tentang rapel pensiun sebagai kabar baik sebelum dasar hukumnya benar-benar jelas. Di masa pensiun, yang paling berbahaya bukan hanya keterlambatan informasi, melainkan keyakinan yang dibangun di atas kabar yang belum resmi. Banyak orang mulai merasa tenang hanya karena membaca kalimat yang meyakinkan, melihat angka yang tampak besar, atau mendengar bahwa pencairan tinggal menunggu proses. Padahal, dalam urusan gaji, rapel, pensiun, dan hak keuangan dari negara, satu kalimat yang belum bersumber dari aturan resmi bisa mengubah harapan menjadi kecemasan yang panjang. Karena itu, bagian ini sangat penting untuk diperhatikan sampai selesai. Jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa dana pasti sudah siap masuk. Jangan juga langsung menyusun rencana pengeluaran hanya karena ada kabar yang terdengar melegakan. Dalam urusan penghasilan pensiun, kepastian bukan ditentukan oleh ramainya percakapan di media sosial, bukan oleh banyaknya pesan yang beredar di grup, dan bukan pula oleh judul yang terdengar resmi. Kepastian hanya lahir ketika aturan pemerintah sudah terbit, anggaran sudah disahkan, data penerima sudah diverifikasi, dan mekanisme pembayaran sudah benar-benar siap dijalankan. Bagi para pensiunan ASN, TNI, dan Polri, persoalan seperti ini bukan hal kecil. Ini bukan sekadar soal menunggu tambahan uang. Ini menyangkut kesinambungan penghasilan bulanan, ketenangan hidup di usia lanjut, biaya obat, kebutuhan rumah tangga, serta rasa aman menghadapi hari-hari ke depan. Sebab itu, ketika muncul kabar tentang rapel gaji pensiunan tahun 2026, wajar jika banyak yang langsung menaruh perhatian. Wajar jika banyak yang mulai bertanya dalam hati, apakah benar hak itu segera dibayarkan, apakah betul nominalnya akan berubah, dan apakah rekening benar-benar akan menerima tambahan sesuai yang dibicarakan orang. Namun justru di titik itulah kehati-hatian harus dijaga, sebab yang sering terjadi bukan hanya salah paham, tetapi harapan yang terlalu cepat dibesarkan. Ada yang mulai menghitung kebutuhan keluarga, ada yang mulai merencanakan perbaikan rumah, ada yang sudah membagi anggaran untuk obat, cucu, atau simpanan. Semua itu tampak masuk akal, tetapi menjadi berisiko jika berdiri di atas informasi yang belum ditopang dokumen resmi. Ketika harapan terlanjur tinggi, lalu realisasinya belum datang. Yang muncul bukan hanya kecewa, melainkan rasa tidak tenang yang seharusnya tidak perlu terjadi. Karena itu, jangan lewatkan penjelasan berikut. Nanti akan dijelaskan dengan tenang dan jelas bagaimana sebenarnya rapel itu bekerja, mengapa tidak bisa langsung dianggap cair, apa peran peraturan pemerintah, bagaimana posisi Kementerian Keuangan, apa tugas PT Taspen dan PT Asabri, dan mengapa kabar yang terdengar pasti seringkali masih berupa analisis atau dugaan. Semua akan dibahas secara runtut agar tidak ada lagi kekhawatiran yang dibangun di atas kabar yang simpang siur. Ada satu hal yang juga perlu dipahami sejak awal. Dalam urusan keuangan pensiunan, keterlambatan memahami aturan bisa lebih merugikan daripada keterlambatan menerima kabar. Sebab orang yang salah memahami informasi akan lebih mudah dipermainkan oleh judul-judul sensasional. Kalimat seperti resmi cair, tinggal tunggu transfer, atau nominal terbesar sudah disiapkan, memang sangat mudah menggugah harapan. Tetapi tanpa dasar hukum yang tegas, semua itu belum bisa dijadikan pegangan. Maka lebih baik mengetahui fakta yang benar meskipun tenang dan bertahap daripada merasa senang terlalu cepat lalu dibebani kecemasan yang panjang. Dan satu hal lagi yang harus disimpan baik-baik sejak awal. Hak pensiun memang harus dihormati negara, tetapi cara negara menyalurkan hak itu tetap berjalan melalui aturan, prosedur, verifikasi, dan penganggaran. Disinilah banyak orang keliru. Begitu mendengar kata kenaikan, orang langsung mengira pencairan otomatis terjadi. Begitu mendengar kata rapel, orang langsung menganggap dana pasti masuk dalam waktu dekat. Padahal di balik satu pembayaran, ada rangkaian proses administratif yang tidak sedikit. Nanti akan dijelaskan mengapa semua itu penting dan mengapa proses yang tampak lama justru menjadi cara negara menjaga agar hak yang dibayar tepat sasaran. Jadi sebelum menilai kabar yang beredar sebagai kabar gembira, pahami dulu fondasinya. Sebelum percaya pada tanggal yang disebut-sebut, lihat dulu apakah sudah ada dasar hukumnya. Sebelum menghitung jumlah yang akan diterima, pahami dulu bagaimana rumusnya. Dan sebelum merasa tenang karena mendengar kabar besar, pastikan dulu apakah kabar itu benar-benar berasal dari keputusan resmi. Sebab dalam masa pensiun, ketenangan bukan lahir dari rumor yang menyenangkan, melainkan dari informasi yang jelas, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Belakangan ini, kabar mengenai rapel gaji pensiunan tahun 2026 kembali ramai diperbincangkan, isinya hampir seragam. Ada yang menyebut rapel mulai cair pada Maret, ada yang mengatakan pencairan dilakukan pada April.
Ada juga yang menuliskan bahwa golongan tertentu, terutama golongan IV, akan menerima nominal terbesar. Di beberapa tempat kabar seperti ini bahkan disajikan seolah-olah keputusan final sudah diambil, seakan semua tinggal menunggu dana masuk ke rekening masing-masing. Wajar bila kabar seperti itu segera menarik perhatian, terutama bagi para pensiunan yang sangat bergantung pada kepastian penghasilan bulanan. Tetapi pertanyaan yang paling penting justru harus diajukan lebih dulu. Apakah benar pemerintah sudah menetapkan pencairan rapel itu secara resmi? Apakah sudah ada dasar hukum yang mengatur kenaikan gaji pensiunan sekaligus pelaksanaan pembayarannya? Dan apakah benar angka-angka yang beredar itu sudah berasal dari perhitungan resmi lembaga yang berwenang? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak boleh diabaikan. Justru inilah titik awal agar setiap pensiunan bisa memisahkan antara kabar yang menenangkan dan informasi yang benar-benar sah. Perlu dipahami, kabar tentang rapel bukanlah kabar baru. Setiap kali ada pembicaraan mengenai penyesuaian gaji atau kebijakan kesejahteraan ASN, biasanya isu tentang rapel pensiunan ikut muncul. Polanya hampir selalu sama. Begitu ada wacana kenaikan, muncul anggapan bahwa rapel otomatis akan dibayarkan. Padahal dalam praktik pemerintahan, prosesnya tidak sesederhana itu. Untuk sampai pada pembayaran, negara memerlukan dasar hukum yang tegas, penghitungan anggaran yang akurat, verifikasi data penerima yang lengkap, dan kesiapan sistem pembayaran yang aman. Disinilah pentingnya meluruskan pemahaman yang sering keliru. Rapel bukan hadiah, rapel bukan bantuan sosial, rapel juga bukan bentuk kemurahan tambahan yang sewaktu-waktu bisa muncul tanpa dasar. Rapel adalah hak yang tertunda pembayarannya ketika kebijakan kenaikan penghasilan berlaku surut, tetapi pelaksanaan teknis pembayarannya baru bisa dilakukan setelah sistem siap. Artinya, jika pemerintah menetapkan penyesuaian berlaku mulai 1 Januari 2026, sementara pembayaran dengan nominal baru bisa berjalan beberapa waktu kemudian, maka selisih yang belum dibayarkan itulah yang menjadi rapel. Karena itu, rapel harus dipahami sebagai hak administratif yang dibayar belakangan, bukan sebagai bonus. Pemahaman ini penting agar para pensiunan tidak melihat rapel sebagai rezeki dadakan yang datang tanpa dasar, tetapi sebagai bagian dari hak penghasilan yang dihitung melalui mekanisme negara. Dengan cara pandang seperti ini, suasana hati juga menjadi lebih tenang. Yang ditunggu bukan lagi kabar heboh, melainkan kepastian kapan hak itu benar-benar bisa dicairkan berdasarkan aturan. Bila dijelaskan secara sederhana, mekanismenya seperti ini. Pemerintah menetapkan kebijakan tertentu yang berdampak pada perubahan besaran gaji pokok pensiun. Kebijakan itu dapat berlaku efektif sejak tanggal tertentu, misalnya 1 Januari 2026. Akan tetapi, sistem administrasi pembayaran belum tentu bisa langsung berubah pada bulan yang sama. Akibatnya, pada bulan-bulan awal, pensiunan masih menerima pembayaran dengan nominal lama. Setelah sistem siap, nominal baru dibayarkan dan selisih dari bulan-bulan sebelumnya dihitung lalu dibayarkan sekaligus. Selisih inilah yang disebut rapel. Maka, jika ada yang bertanya mengapa isu rapel selalu sensitif, jawabannya jelas, karena ini berkaitan langsung dengan rasa aman para pensiunan. Bagi banyak keluarga pensiunan, selisih penghasilan bukan hal kecil. Tambahan sekecil apapun dapat berarti biaya obat rutin, kebutuhan dapur, listrik, air, perbaikan rumah, atau tabungan untuk menghadapi keadaan darurat. Itulah sebabnya, setiap pembahasan tentang rapel harus dilakukan dengan hati-hati, tenang, dan tidak sembrono. Sekarang masuk ke pertanyaan yang paling sering muncul, yaitu mengapa golongan IV selalu disebut-sebut sebagai penerima rapel terbesar. Hal ini bukan karena ada perlakuan istimewa. Ini semata-mata persoalan struktur penghasilan dan dasar perhitungan. Golongan IV adalah jenjang tertinggi dalam struktur karier ASN. Mereka yang berada di tingkat ini umumnya menempuh masa pengabdian panjang, memegang tanggung jawab besar, dan pada masa aktif memiliki dasar gaji yang lebih tinggi. Karena dasar gaji lebih tinggi, maka dasar pensiun pun lebih tinggi. Ketika ada persentase penyesuaian yang sama, hasil nominalnya tentu menjadi lebih besar. Untuk memahaminya, cukup gunakan logika sederhana. Jika seseorang memiliki dasar pensiun per-2.000 dan terjadi kenaikan 8%, maka tambahan per bulan sekitar 160.000. Jika selisih ini dibayarkan untuk 3 bulan, maka rapelnya menjadi sekitar 480.000. Tetapi jika dasar pensiunnya 5.500.000, dengan persentase kenaikan yang sama, tambahan per bulan menjadi sekitar 407.000. Untuk 3 bulan, jumlahnya menjadi sekitar 100-200.000.
Dari contoh sederhana ini terlihat bahwa persentase bisa sama tetapi nominal berbeda karena dasar penghasilannya memang berbeda. Karena itulah, bila nanti benar ada penyesuaian yang menjadi dasar rapel, maka golongan yang memiliki dasar pensiun lebih tinggi berpotensi menerima nominal lebih besar. Ini murni hitungan matematis, bukan perlakuan khusus. Maka para pensiunan golongan I, 2I, dan Arteberidi tidak perlu merasa diabaikan karena hak setiap pensiunan tetap diakui negara. Yang berbeda hanyalah angka hasil perhitungan sesuai golongan, masa kerja, pangkat terakhir, dan dasar penghasilan pada saat pensiun. Lalu bagaimana dengan tanggal pencairannya? Inilah bagian yang harus disikapi dengan paling jernih. Sampai pada standar waktu pembahasan yang mengacu pada 25 Maret 2026, inti masalahnya tetap sama. Belum ada satu kepastian resmi yang dapat dijadikan dasar mutlak hanya dari kabar yang beredar. Banyak pihak menyebut Maret atau April, tetapi tanpa dokumen resmi, tanggal-tanggal seperti itu belum layak dianggap final. Penjelasan yang bertanggung jawab harus mengatakan bahwa kabar tentang pencairan masih perlu ditopang dasar hukum, keputusan anggaran, dan kesiapan teknis lembaga penyalur. Mengapa kabar yang belum pasti bisa terdengar begitu meyakinkan? Biasanya karena beberapa hal. Pertama, ada analisis yang didasarkan pada pola tahun-tahun sebelumnya. Jika pada masa lalu penyesuaian tertentu dibayar beberapa bulan setelah berlaku, orang lalu menganggap pola yang sama pasti berulang. Padahal kebijakan tiap tahun dapat berubah. Kedua, ada simulasi internal atau perkiraan teknis yang bocor, lalu dianggap sebagai keputusan final. Ketiga, ada kecenderungan di dunia digital untuk membuat judul yang lebih tegas agar menarik perhatian. Kalimat yang menyatakan masih menunggu proses memang terdengar lebih jujur, tetapi tidak secepat judul yang menyatakan resmi cair. Karena itulah, sikap paling aman adalah menunggu kepastian dari sumber resmi. Bukan berarti harus pasif tanpa perhatian, tetapi tetap cerdas dalam memilah informasi. Harapan boleh ada, tetapi jangan sampai harapan dibangun lebih dulu daripada kepastian. Merencanakan penggunaan dana juga boleh, tetapi sebaiknya tidak dilakukan seolah-olah pencairan sudah pasti terjadi pada tanggal tertentu jika dokumennya belum jelas. Dengan cara ini, para pensiunan bisa menjaga hati tetap tenang dan pikiran tetap jernih. Banyak yang bertanya mengapa proses seperti ini sering terasa lama. Jawabannya karena pembayaran kepada jutaan pensiunan tidak bisa dilakukan hanya dengan asumsi dan niat baik. Ada rangkaian proses resmi yang harus berjalan. Pertama, harus ada peraturan pemerintah atau dasar hukum lain yang mengatur penyesuaian tersebut. Tanpa itu, uang negara tidak dapat dikeluarkan. Kedua, Kementerian Keuangan harus memastikan anggaran tersedia dan dialokasikan dengan benar. Ketiga, PT Taspen dan PT Asabri harus memverifikasi data penerima, memastikan status, golongan, rekening, dan hak masing-masing benar. Keempat, perlu ada sinkronisasi dengan perbankan agar transfer berjalan aman dan tepat sasaran. Tahap verifikasi data adalah salah satu yang paling krusial. Data pensiunan bersifat dinamis. Ada yang baru pensiun, ada yang berubah rekening, ada yang pindah domisili, ada pula kondisi lain yang harus tercatat dengan benar. Dalam jumlah jutaan penerima, sedikit saja kesalahan dapat menimbulkan masalah besar. Karena itu, proses yang tampak lambat seringkali justru merupakan bentuk kehati-hatian agar hak pensiunan tidak salah salur. Dari sudut pandang penerima, menunggu memang tidak nyaman, tetapi dari sudut pandang administrasi negara, ketelitian menjadi keharusan. Selain itu, pencairan dana dalam jumlah besar juga memerlukan koordinasi teknis dengan bank penyalur. Transfer ke jutaan rekening tidak selalu dilakukan serentak pada satu waktu. Seringkali proses berlangsung bertahap agar sistem tetap stabil dan pengawasan lebih mudah dilakukan. Jadi walaupun suatu saat kebijakan resmi sudah keluar, tetap ada kemungkinan waktu masuknya dana ke rekening penerima tidak persis bersamaan. Ini pun perlu dipahami sejak awal agar tidak menimbulkan salah sangka. Dalam situasi seperti ini, sikap paling sehat adalah menjaga emosi. Jangan biarkan setiap pesan yang masuk langsung mempengaruhi ketenangan batin. Jangan habiskan hari dengan rasa was-was hanya karena kabar yang belum dapat dibuktikan. Menunggu dengan gelisah justru melelahkan. Sebaliknya, menunggu dengan pemahaman yang benar akan membuat hati lebih siap menerima apapun perkembangan resminya. Bila pencairan benar terjadi, itu akan menjadi kabar baik yang diterima dengan syukur. Bila prosesnya masih berjalan, itu juga dapat diterima dengan sabar tanpa rasa dikecewakan oleh janji yang sebenarnya tidak pernah diumumkan secara resmi.
Cara mendapatkan informasi yang benar juga harus diperhatikan. Pegangan utama tetap sumber resmi, yaitu pengumuman pemerintah, lembaga yang berwenang, dan informasi sah dari penyalur resmi. Setiap informasi sebaiknya diperiksa tanggalnya, isi dokumennya, dan apakah benar memuat keputusan, bukan hanya opini atau dugaan. Jika sebuah kabar terdengar terlalu indah, terlalu besar, atau terlalu pasti tanpa menyebut dasar hukumnya, maka kewaspadaan perlu ditingkatkan. Dalam urusan keuangan pensiun, kehati-hatian jauh lebih berharga daripada tergesa-gesa percaya. Bagi para pensiunan golongan I, 2, dan I, tidak perlu berkecil hati jika nantinya nominal yang diterima tidak sebesar golongan IWM. Nilai sebuah hak tidak diukur dari besarnya dibanding orang lain, tetapi dari manfaatnya bagi kehidupan yang dijalani. Tambahan yang lebih kecil tetap bisa sangat berarti bila digunakan dengan bijak untuk kebutuhan yang benar-benar penting. Untuk para pensiunan golongan IV, jika memang nantinya nominal yang diterima lebih besar, itu adalah konsekuensi logis dari dasar penghasilan dan panjangnya masa pengabdian, bukan sesuatu yang perlu dibanggakan secara berlebihan. Yang terpenting adalah semuanya disyukuri dan dikelola secara bijaksana. Kesimpulan yang paling jernih dari seluruh pembahasan ini adalah sebagai berikut. Pertama, rapel merupakan hak, bukan bonus atau bantuan. Kedua, nominal rapel berbeda menurut dasar penghasilan, golongan, masa kerja, dan pangkat terakhir. Ketiga, golongan IV berpotensi menerima nominal lebih besar karena dasar pensiunnya lebih tinggi. Keempat, proses pencairan tidak bisa dipisahkan dari dasar hukum, penganggaran, verifikasi data, dan kesiapan teknis penyaluran. Kelima, seluruh tanggal, tenggat, target, dan rujukan waktu dalam pembahasan ini harus dipahami dengan standar 25 Maret 2026, bukan sebagai dorongan kepanikan jangka pendek. Dan yang paling penting, jangan menggantungkan ketenangan hidup pensiun pada kabar yang belum resmi. Harapannya tentu sama, yaitu agar seluruh proses administrasi yang diperlukan dapat diselesaikan dengan baik dan hak para pensiunan dapat dibayarkan secara tepat, aman, dan jelas. Para pensiunan telah mengabdi dalam waktu panjang dan negara berkewajiban menjaga kepastian hak-hak mereka. Karena itu, yang dibutuhkan sekarang bukan kepanikan, melainkan kejernihan. Bukan terburu-buru percaya, melainkan teliti membaca dasar informasinya. Dengan sikap seperti itu, masa pensiun bisa tetap dijalani dengan tenang, bermartabat, dan penuh rasa aman.